Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, selamat datang di program kajian Jumat. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa radhiya an. Pada pertemuan kali ini kita masih berada di bab Adabu dukhulil masjid. Yang sebelumnya kita telah sampai kepada ucapan penulis yang mengatakan fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tashtaghil illa bil iqtida'i bihi. Jika imam telah melakukan takbiratul ihram untuk melakukan salat fardu, fala tashtaghil illa bil iqtida', maka kita selaku orang yang hadir di dalam masjid atau di tempat sholat berjamaah tersebut untuk tidak melakukan apapun selain untuk ikut sholat bersama imam. Wasallil fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha. Laksanakanlah sholat fardu sebagaimana yang akan dijelaskan kepada kalian bagaimana tata cara sholat dan adab-adabnya. Lalu penulis rahimahullah Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah wa radiya'an mengatakan, fa idza faraghta, jika engkau telah selesai daripada sholatmu, yang dimaksudkan secara khusus di sini adalah sholat subuh. Faqul, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya, wahai Allah, berikanlah atau persembahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad wasallim, dan juga keselamatan untuknya. Keluarga Muhammad atau alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama berselisih di dalam menafsirkannya. Di dalam madhab Syafi'i, yaitu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, yaitu setiap keluarga Nabi yang bertemu pada kakek beliau yaitu Hashim dan juga saudaranya yang bernama Muttalib, maka itu masuk ke dalam alu Muhammad. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memiliki pilihan adalah setiap orang mukmin masuk ke dalam Alu Muhammad. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan Alu Muhammad adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Artinya ketika seseorang bersolawat yang dimana meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya solawat dari Allah adalah curahan rahmat. Curahan rahmat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada alu Muhammad itu menurut Imam An-Nawawi juga kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali melanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu ucapkan Allahumma, wahai Allah, antas salam, engkau adalah zat yang terbebas dari segala hal yang tidak layak untuk sifat ketuhanan dan kesempurnaan keesaanmu. Wa minkas salam, dan dari engkaulah as-salam, yakni keselamatan dari segala hal yang buruk. Wa ilaika ya'udus salam, dan juga kepadamulah kembali semua salam tersebut. Yakni maksudnya adalah salam yang kita ucapkan itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahayyina, maka berikanlah kami kemuliaan berupa kehidupan Rabbana bisalam, dengan penuh keselamatan, yaitu keamanan dari segala hal yang kita takutkan. Wa adkhilnal jannah, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Darussalam, yang dimana surga itu adalah tempat keselamatan. Ya dzal jalali, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan, wal ikram, dan kemuliaan dan penghormatan. Subhana rabbil ali al-a'lal wahhab, maha suci Rabbku al-ali, yang maha tinggi, yang lebih tinggi lagi, al-wahhab, yang maha pemberi. Ya. Nah, ini merupakan salah satu doa yang juga dianjurkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Salamah Ibnul Aqwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa
beliau membuka dengan Subhana Rabbil Aliyyil A'lal Wahhab. Subhana Rabbil Aliyyil A'la Al-Wahhab. Ya, ini Subhana, maha suci engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, Al-Ali yang tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, yang maha pemberi. Nah, ini perhatikan kawan-kawan sekalian, di sini ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk pujian adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Yang hal tersebut ditunjukkan daripada kata subhan, subhanak, ya. Rabbi, Tuhanku, kita mengakui bahwasannya Allah lah pemilik, pengatur kita semua. Al-Ali, yang tinggi, bukan hanya sekedar tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyebutkan Al-Wahhab, yang artinya ketika kita minta berdoa, kita memohon dengan maha pemberi agar memberikan segala hajat yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dan baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wahuwa hayyun, dan ia akan senantiasa hidup. La yamut, dan tidak akan mati. Biyadihil khairu, dan di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu untuk melakukan segalanya. Ya, tentu biyadihi di sini kita menetapkan sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memaknai sebagai anggota tubuh. Karena Allah tabaraka wa ta'ala disucikan dari segala bentuk organ dan penyerupaan daripada makhluknya. Dan hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang dimaksudkan dari kata yadun tersebut. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlun ni'mah, ya, yang pemilik nikmat, wal fadl, dan karunia, wath-thana'ul hasan, dan pujian yang terbaik. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wala na'budu illa iyyahu, dan kita tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, yang kita sucikan atau kita ikhlaskan agama ini, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, ya, dengan apa yang kita lakukan daripada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan dan hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Adapun yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan ruwina fi sahihi Muslim, dan sebagaimana yang kami diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Zubair, daripada Abdullah bin Zubair, annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setiap beliau salam, ya, itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa la uthana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Sedikit ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radiya'an menyampaikan, thumma du'u ba'da dzalika bil jawami'. Hendaknya engkau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya memanjatkan doa dengan doa yang berisikan, yang menghimpun segala hal yang ingin kita inginkan, ya. Al-kawamil, yang berisikan kesempurnaan, yang mencakup seluruhnya. Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi
ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, ya, baik yang engkau akan segerakan maupun yang engkau berikan di masa yang akan datang. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, dan yang kebaikan itu yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Perhatikan di sini kawan-kawan sekalian, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan doa yang menghimpun segalanya, yang sempurna isinya, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita meminta kebaikan, tentu ketika kita mengetahui apa yang kita dapatkan itu adalah sebuah kebaikan, pasti niscaya kita akan apa? Akan meridhoinya. Nah, akan tetapi dikarenakan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam hal ilmu, tentu seringkali kita menyangka hal ini atau segala sesuatu yang ingin kita inginkan itu adalah kebaikan, padahal hakikatnya itu bukanlah sebuah kebaikan. Maka dari itu, yang paling benar adalah ketika kita meminta kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga menyerahkan ilmu mengenai hakikat kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari segala keburukan, seluruh keburukan. Ajilihi, baik yang akan datang segera akan didapatkan atau dihadapi, wa ajilihi, maupun yang akan datang. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, dan apa yang aku ketahui dan juga aku yang tidak aku ketahui. Lalu juga membaca wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepadamu surga. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, dan apa yang menjadikan aku mendekat kepada surga tersebut dari perkataan, dari segala bentuk perkataan ataupun perbuatan ataupun niat ataupun segala keyakinan. Artinya doa yang paling terbaik yang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain meminta untuk diberikan segala bentuk kebaikan dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, adalah didekatkan atau dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga dimudahkan untuk melakukan segala bentuk asbab yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bahwasannya kita umat Islam, ketika kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya di dalam doa tersebut, ya, tersimpan juga permohonan bahwasannya kita diistiqomahkan di dalam Islam. Akan tetapi, ya, selain kita diberikan jaminan untuk masuk surga, tetapi belum tentu surga tersebut didekatkan kepada kita. Bisa jadi kita meninggal dalam kondisi Islam, tapi surga itu jauh, dikarenakan ada kekurangan di sana di sini atau dosa yang kita lakukan sehingga menjadikan dosa jannah atau surga tersebut menjadi sedikit menjauh atau jauh daripada kita semua. Maka dari itu bukan hanya sekedar meminta surga saja, tetapi meminta untuk didekatkan surga tersebut kepada kita semua dengan berbagai macam asbab, baik itu perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan ataupun juga segala niat yang baik. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Dan juga aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan diriku dari neraka tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, niat ataupun keyakinan. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad, dan aku meminta kepadamu wahai Allah dari segala bentuk kebaikan yang diminta oleh hambamu dan juga nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik permohonan adalah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala kebaikan yang paling terbaik adalah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan yang dimintakan oleh hambamu dan juga nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apa yang engkau tetapkan untuk diriku dari segala urusan, faj'al 'aqibatahu, jadikanlah ya hasil akhirnya, dampaknya untukku adalah kebaikan.
Lalu ثم ادعوا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم Fatimah radhiyallahu anha. Lalu berdoalah dengan doa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yaitu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, dan yang mengatur segala urusan selainnya. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama, dan ini ikhtiarat di antara pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya hayyu ya qayyum merupakan ismullahil a'zam, nama Allah yang paling mulia. Apa itu ismullahil a'zam? Tidaklah nama tersebut disebut lalu kita memohon setelah nama itu disebut, melainkan semua yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah nama yang sangat amat agung. Tentu semua nama Allah Subhanahu wa taala mulia, mengandung keagungan, kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan. Tetapi dari semua nama Allah Subhanahu wa taala ada yang paling mulia, yaitu Ismullahil A'zam. Akan tapi para ulama memang berselisih di dalam menentukan Ismullahil A'zam ini. Ada yang mengatakan Allah dan ada yang mengatakan Hayyu Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant, tiada ilah, tiada sesembahan melainkan engkau. Birahmatik, dengan rahmatmu. Astaghith, aku memohon pertolongan. Makna istighatsah adalah memohon pertolongan ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah atau menghadapi ujian dan musibah. Dan sebaik-baik tempat kita memohon perlindungan, meminta pertolongan, beristighatsah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min adzabika astajir, dan aku berlindung daripada azabmu. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Dan aku memohon kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan menyerahkan seluruh urusanku kepada diriku. Artinya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyerahkan segala urusan kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan dan juga daya untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan kita. Maka kita haruslah berlindung kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Zat yang Maha Kuat. Ketika kita mengetahui bahwasannya ada orang yang kuat, orang yang memiliki kekuasaan itu di samping kita, melindungi, mengawasi, membantu setiap urusan yang kita jalankan, tentu kita akan merasa tenang. Bagaimana bila hal tersebut dilakukan oleh siapa? Zat pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan, wala ila ahadin, dan juga jangan engkau serahkan urusanku kepada siapapun, min khalqika, daripada makhlukmu, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah. Artinya kita bukan hanya sekedar minta untuk dibantu, akan tetapi ketika kita sudah mendapatkan segala hal yang kita inginkan atau sudah berhasil untuk melakukan sesuatu, maka kita menginginkan untuk diperbaiki dari segala bentuk kekurangan ataupun kesalahan di dalam kita mengerjakan segala hal yang kita lakukan di dunia ini, baik itu urusan dunia kita, dan yang terpenting adalah urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita untuk menghafal doa ini dan membacanya setelah atau setiap kita melaksanakan sholat. Lalu, thumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi as-salatu wassalam. Lalu ucapkanlah apa yang diucapkan oleh Nabiullah Isa, Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salam memanjatkan sebuah doa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Wahai Allah, aku menyambut pagi hari, La astati', aku tidak memiliki kemampuan, daf'a ma akrah, untuk menahan segala hal yang aku benci, yang aku tidak sukai. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tidak memiliki, untuk apa? Memiliki apa? Manfaat, kebaikan daripada yang aku harapkan. Wa asbahal amru biyadika, dan segala urusan itu berada di
tanganmu. Wa la biyadi ghairika, dan janganlah engkau jadikan segala urusanku itu berada di tangan selain engkau. Wa asbahtu murtahinan bi'amali, dan aku memasuki waktu pagi dalam kondisi tergadaikan dengan perbuatanku. Artinya setiap perbuatan ini menggadaikan kita, kita menjadi baik, mendapatkan rahmat, atau menjadi mendapatkan kemurkaan, disebabkan semuanya apa? Dari perbuatan kita. Artinya jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang justru mencelakakan kita. Fala faqira afqara minni ilaik, dan tidak ada orang yang paling fakir, yang lebih fakir daripada diriku kepadamu, atau orang yang paling membutuhkan, yang dalam kondisi fakir selain daripada diriku. Wala ghina an aghna minka anni, dan tidak ada orang yang memiliki keluasan yang lebih luas lagi ya kepadamu dari diriku, ya. Lalu disebutkan Allahumma la tushmit bi aduwi, ya wahai Allah, jangan jadikan musuhku bergembira atas ketergelinciranku. Wala tasubbi sadiqi, dan jangan sahabatku ini bersedih atas ketergelinciran diriku. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan jadikanlah ya musibahku pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbar hammi, dan jangan jadikanlah dunia ya sebagai keinginan terbesarku. Ya, kita lihat artinya bukan jangan jadikan dunia ini sebagai orientasi terbesar kita atau orientasi utama kita. Kita jadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita bisa berkontribusi dalam amal soleh, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak cara, bukan hanya sekedar ibadah mahdhah saja, tetapi bisa kontribusi kebaikan kepada manusia yang lainnya, membuat kemudahan, mempermudah urusan orang lain, membantu kesulitan orang lain dengan dunia yang kita miliki. Ya, artinya jangan jadikan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu dan keinginan serta ambisi kita saja, tetapi jadikan semua yang kita lakukan, baik itu yang berkaitan dengan dunia kita, tujuannya untuk akhirat dan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mablagha ilmi, dan jangan jadikanlah ya dunia ini sebagai mablag, tebusan atau bayaran daripada ilmuku. Wala tusallit alayya bidzanbi man la yarhamuni, dan janganlah engkau biarkan orang yang tidak merahmatiku untuk menguasai diriku disebabkan dosa yang aku lakukan. Thumma ad'u bima badalaka minad da'awatil masyhurat, dan lalu berdoalah apa yang engkau ingat atau yang engkau ketahui daripada doa-doa yang masyhur. Artinya kita dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk menjaga atau memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai melakukan sholat fajar. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'wat min kitab Ihya'i Ulumuddin. Lalu ingatlah atau hafalkanlah segala doa yang aku sampaikan dan aku tuliskan di dalam kitab Ad-Da'wat, yaitu salah satu kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di situ Imam Al-Ghazali memasukkan, menuliskan, menyampaikan segala bentuk doa-doa yang selayaknya untuk kita hafal dan kita biasakan untuk kita panjatkan selesai kita melaksanakan sholat. Waltakun awqataka ba'da salati ila tulu'i syams muwazza'atan ala arba'i wadhaif. Dan jadikanlah waktu engkau antara selesai sholat subuh sampai terbit matahari itu menjadi 4 bagian. Jadi di sini Imam Ghazali akan menjelaskan bahwasannya setelah engkau melakukan sholat subuh, selain tadi berdoa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan yang dianjurkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, hendaknya engkau membagi lagi menjadi 4 bagian. Waktu antara selesai sholat subuhmu dan selesai memanjatkan doa tersebut, sampai kapan? Sampai terbit matahari. Apa saja 4 waktu tersebut akan kita lanjutkan dan kita bacakan di kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.